Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli syatri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah sampai pada kita dan pada yaumil akhir nanti kita dapat syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa hari ini adalah hari terakhir penghujung tahun ya, di bulan Desember tahun 2024. Jumadil akhir kalau di Islam. Jadi besok udah masuk tahun baru. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku atau berjalan adalah satu kesatuan yang namanya waktu. Jadi Bang Irfan judulnya sekarang waktu ya. Jadi tahun yang kita kenal itu kan ada dua ya, Syamsiah sama Komariah. Mana tahun Syamsiah itu didasari oleh perputaran matahari, sementara Komariah didasari dari perputaran bulan. Jadi kalau ada orang-orang tahu bahwasanya satu waktu itu udah pindah gitu ya, kayak contohnya sekarang hari terakhir tanggal 31 Desember bulan Desember 2024. Besok udah 1 Januari 2025, berarti ada pindah, ada satu waktu, ada batasnya. Jadi nanti bisa kita bahas, kita lihat bahwasanya waktu itu adalah batas dari satu pekerjaan. Jadi misalnya kayak sholat kan ada waktu-waktunya, dimana waktu subuh tuh batasnya sampai kapan, waktu zuhur sampai kapan ya. Jadi ada namanya satu rentang saat ya. Nanti kita bisa kita bahas lagi, dimana di dalam Islam itu waktu itu ada disebutkan dalam 4 cara ya. Nah, jadi waktu itu adalah merupakan satu rentang saat yang ada batasnya gitu. Waktu zuhur ya dari mana sampai mana kan gitu kan. Dari waktu asar dari mana sampai mana gitu kan. Kemarin udah dibahas juga oleh Ustadz Rahmat mengenai waktu-waktu sholat ya. Nah, sedikit kita bicara mengenai penanggalan kalender Masehi. Jadi kita kan pakai sekarang kalender Januari, Februari dan seterusnya itu kan kalender Masehi, kalender perputaran matahari, di mana umat Muslim juga pakai untuk aktivitasnya sehari-hari. Tapi kita juga punya penanggalan yang disebut penanggalan Hijriah atau Komariah ya. Ya, itu biasanya digunakan untuk menentukan waktu-waktu yang berkenaan dengan ibadah ya, kayak waktu Ramadan, kapan waktunya, segala macam. Sebenarnya umat Muslim itu komplit, dia punya dua ya. Sementara untuk aktivitasnya dia bisa pakai penanggalan Syamsiah itu, sementara untuk waktu-waktu yang berkenaan dengan peribadatan kita pakai Komariah. Nah,
Sistem penanggalan kalender Masehi itu berdasarkan dari penanggalan kalender Romawi kuno. Jadi awalnya penanggalan kalender Romawi kuno itu mengacu pada gerakan bulan. Ya, jadi kalender Romawi ini digunakan pada zaman kekuasaan Romulus, pendiri Romawi, ya, pada abad ke-7 sebelum Masehi. Acuan dari sistem penanggalan ini didasarkan pada siklus bulan, awalnya seperti itu. Kemudian sistem penanggalan Romawi ini beralih ke siklus matahari. Jadi sebelum berdirinya kerajaan Roma, kalender Masehi yang pada awalnya disebut kalender Romawi kuno itu punya 10 bulan, Pak. Ya. Jadi jumlah harinya itu 304 hari dalam 1 tahun. Kita kan 365 ya. Jadi waktu itu 10 bulan dalam 1 tahun, yang mana diawali dengan bulan Maret. Jadi penanggalan Romawi kuno itu di bulan Maret. Kenapa bulan Maret? Karena bulan Maret itu adalah waktu di mana perpindahan musim, ya, dari musim dingin ke musim semi. Ya, di bulan Maret itu disambut dengan sukacita. Kenapa? Karena dari musim dingin ke musim semi. Ya. Jadi 10 bulan itu dalam kalender Romawi itu adalah boleh kita sebut seperti Martius atau Maret, Aprailis atau April, Maius Mei, Junius Juni, Quintilis Juli, ya, kalau kita sekarang disebutnya Juli ya. Jadi Junius, Quintilis, Sextilis, September, Oktober, November, Desember. Jadi 10. Martius, Aprailis, Maius, Junius, Junius, Quintilis itu Quint itu 5, bulan ke-5, ya. Sextilis bulan ke-6, September September itu 7, bulan ke-7, Okto itu 8, ya kan, oktagon, 8 sisi ya, Oktober, November, Desember. Jadi belum ada bulan Januari sama Februari, Pak. Ya. Jadi bulan pertama di sistem penanggalan Romawi itu diambil bulan Maret, karena bulan Maret dipilih sebagai bulan pertama karena posisi matahari yang berada di titik Aries, di mana perubahan musim dari musim dingin ke musim semi, ya. Lalu kapan itu yang namanya penambahan bulan Januari dan Februari? Penambahan bulan Januari dan Februari itu ada pada masa Raja Numa Pompilius. Numa Pompilius itu keturunan daripada Romulus tadi, ya, pada abad ke-7. Penambahan ini dilakukan untuk mengakomodasi perhitungan fase bulan menjadi 12. Jadi gini, Pak, dalam 1 hari 1 tahun itu kan tadinya 10 bulan 304 hari, sementara musim yang berjalan itu lebih dari itu, kelebihan, ya, ada kelebihan sekitar 60 hari. Jadi sama Raja Numa Pompilius ini ditambahin 2 bulan. Untuk apa? Untuk supaya lengkap, musim itu nggak ada yang lewat. Jadi sebenarnya gini, awal misalnya matahari di bulan Maret di posisi Aries, setelah berapa tahun geser, Pak, dia geser sampai di bulan bulan Juni gitu. Jadi Maret, April, Mei, Juni. Nah ini kan berarti kan tiap tahun kan berubah terus, geser terus ya. Akhirnya apa? Akhirnya musimnya nggak klop sama bulannya, makanya ditambahin bulannya, tambahin 2, Januari dan Februari. Nah, lalu kita lihat. Nah, pada tahun 527 Masehi, ya, ada Kaisar Justinian nyuruh seorang rahib Katolik namanya Dionysius Exogus untuk membuat satu penanggalan yang bisa dipakai sama seluruh dunia, ya. Jadi saat itu yang dianut adalah
agama Nasrani. Jadi misalnya di Romawi itu agama yang dianut itu Nasrani. Terus kaisarnya menyuruh rahib Katolik untuk membuat satu penanggalan dari penanggalan Romawi kuno tadi. Romawi kuno tadi kan dari 10 menjadi 12 ya. Cuman dia tuh untuk mencarikan batasan tahunnya gitu loh. Makanya di sini membuat perhitungan tahun berdasarkan tahun kelahiran Yesus katanya. Anno Domini atau tahun Tuhan kita. Ya, jadi, oleh karena itu pula penanggalan ini menggunakan istilah Masehi. Dan sebelum Masehi yang merujuk pada kelahiran Nabi Isa atau Yesus atau Mesias. Kata Masehi sendiri dalam bahasa Arab disebut Al-Masih. Kata ini di dalam Alkitab bahasa Arab dipakai dengan istilah Ibrani Mesiah atau Mesias. Jadi awalnya perhitungan tahun tadi kan udah ada bulan nih, bulan, cuman tahunnya kan nggak jelas ya. Tahun apa nih? Nah, dibuatlah tahun 1 itu tahun Masehi. Diambil dari mana? Dari kelahiran Nabi Isa atau Yesus, ya. Diambil dari kelahiran Yesus Kristus, gitu ya. Dibuat dari 1 Masehi. Nah, kalau sebelumnya, sebelum dari kelahiran Yesus itu dinamakan apa? Sebelum Masehi, minus ya. Jadi nggak ada 0 gitu. Jadi mereka nggak kenal kata 0, dari 1 langsung minus gitu loh, nggak ada 0 karena 0 itu belakangan baru ditemukannya pada zaman keemasannya Islam ya. Nah, jadi dibuatlah satu penanggalan di mana Masehi itu adalah dari kelahiran Yesus Kristus. Udah gitu dimulailah tanggal 1 Masehi. Tahun 1 Masehi. Penanggalannya udah 12 bulan, Pak. Ya, 12 bulan karena mengikuti dari Romawi kuno tadi. Nah, lalu ada sedikit masalah karena di dalam 12 bulan ini ya, tadinya kan 304 hari menjadi 365,25 gitu, seperempat hari lebih. Nah, dalam 1 tahun itu Pak, penanggalan yang dibuat sama si Dionysius Exiguus ini ya, itu ada selisih sekitar seperempat hari Pak, ya kan. Jadi kalau misalnya ditentukan Paskahnya kapan gitu ya, tahun besok geser tuh tanggalnya gitu lah. Nah itu akhirnya pada saat Julius Caesar berkuasa, dia menerima saran dari seorang astronomi namanya Sosigenes sewaktu mengunjungi Alexandria, Mesir. Kata Sosigenes ini, ya diberikan saran bahwasanya panjang 1 tahun Syamsiah itu yang ini 365,25 hari. Sedangkan 25 hari itu seperempat hari tersebut dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari. Jadi saat itu penanggalannya itu ya dari Maret, begitu Julius Caesar ini membuat satu penanggalan yang dinamakan kalender Julian ini, dia dari Maret awal tahun geser menjadi Januari ya, jadi Januari, dari awal jadi Januari. Lalu udah gitu dengan seterusnya Januari, Februari. Nah, di sini seperti yang kita lihat tadi ya. Awalnya kan ada Martius, Aparalis, Maius, Junius gitu ya, Quintilius. Nah, Quintilius itu kan bulan kelima ya. Begitu ditambahkan Januari dan Februari menjadi bulan ke-7 ya. Terus udah gitu Sextilis
itu harusnya bulan ke-6 jadi bulan ke-8 ya. September itu harusnya bulan ke-7 jadi bulan 9 dan seterusnya ya. Oke, kita lihat lagi kalender Julian ya. Jadi dalam merencanakan kalender barunya, Caesar itu tadi dibantu Sosigenes itu untuk menyarankan atau untuk membuat satu penanggalan yang khusus, bahwasanya 1 tahun itu 365,1 hari ya. Nah, penanggalan yang kita pakai sekarang itu adalah penanggalan Gregorian, Pak. Jadi dalam perkembangannya kalender Julian itu dianggap memiliki beberapa masalah yang memerlukan adanya penyempurnaan. Hal ini karena sistem perhitungan dari kalender Julian menghitung panjang tahun matahari sebesar 11 menit yang menyebabkan kalender tersebut tidak sinkron dengan perubahan musim. Hal tersebut disadari oleh pihak gereja di Eropa. Kemudian pada tahun 1570-an Paus Gregorius ke-13 menugaskan astronom bernama Yesuit Christopher Clavius untuk membuat kalender baru untuk menyempurnakan sistem penanggalan kalender Julian tersebut. Selanjutnya pada tahun 1582 untuk pertama kalinya kalender Gregorian diberlakukan oleh Gregorius ke-13. Dalam kalender Gregorian, penambahan hari setiap 4 tahun sekali yang sebelumnya adalah kalender Julian pun dihapuskan. Hal tersebut pula yang menjadi asal muasal diberlakukan sistem kabisat. Tahun kabisat terjadi dalam periode 4 tahun sekali kecuali tahun yang habis dibagi 400. Kalender Gregorian inilah yang menjadi acuan kalender Masehi. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat Januari itu 31 hari, Februari itu 28 hari, dan seterusnya ya. Itu setiap 4 tahun sekali ditambah 1 hari. Makanya tanggal 29 Februari itu adanya 4 tahun sekali ya. Nah, sekarang kita lihat makna dari nama bulan di tahun Masehi. Kalau kita lihat Januari berasal dari nama Janus. Janus itu nama dewa pintu dan gerbang Romawi. Janus itu memiliki 2 wajah, satu melihat ke depan dan satu melihat ke belakang ya. Janus itu jadi ada patung mukanya 2, satu melihat ke belakang, satu melihat ke depan ya. Satu melihat ke tahun 2024, satu melihat ke tahun 2025, katakanlah begitu. Jadi penamaan bulan itu didasarkan oleh dewa-dewa mereka, Pak. Ya, dewa-dewa mereka. Jadi Januari itu dari dewa Janus, ya. Terus Februari itu berasal dari bahasa Latin februa, yang itu pembersihan, karena dalam Februari itu menjadi nama sebuah festival penyucian dan penebusan dosa yang diadakan setiap tanggal 15 di bulan ini. 15 Februari itu diperingati sebagai festival penyucian atau penebusan dosa. Seperti kita tahu, tanggal 14 Februarinya banyak orang-orang yang merayakan hari kasih sayang, katakanlah begitu ya. Ini dari kepercayaan mereka nih, kepercayaan pagan mereka nih seperti ini. Nah, 14 Februari, 15 Februari itu hari penyucian, Pak Zul ya. Terus Maret itu mengambil nama dari dewa perang Romawi atau namanya Mars atau Mars ya. Kalender Romawi itu awalnya di bulan Maret karena itu adalah bulan paling awal dalam setahun saat cuaca mulai hangat untuk memulai perang. Nah, ya. Lalu April itu berasal dari kata aperiere yang berarti membuka. Kata membuka di sini merujuk pada kuncup tanaman bunga yang bermekaran karena bulan April menandakan tanaman mulai mekar, kemudian ditandai dengan awal musim semi. Nah, itu April. Mei itu berasal dari dewa Yunani Maia, putri Atlas dan ibu dari Hermes.
Dia adalah seorang pengasuh dan Dewi Bumi, menjelaskan hubungannya dengan bulan penanda musim semi ini, yakni ketika bunga dan tanaman bermekaran. Jadi April, Mei itu berhubungan dengan cuaca yang hangat, yang di situ tumbuh-tumbuhan atau bunga-bunga mulai bermekaran, ya. Lalu Juni itu berasal dari nama dewa Romawi Juno, yang merupakan pelindung pernikahan dan kesejahteraan wanita. Sumber lain menyebutkan Juni juga berasal dari kata lain Juvenis, yang berarti anak muda. Ya. Lalu Juli itu, nama bulan Juli diperuntukkan untuk menghormati Kaisar Romawi Julius Caesar yang membuat penanggalan ini. Makanya disebutkan dulu kan bulan ke-6-nya itu namanya Sextilis, ya kan. Sekarang diganti bulan ke-7-nya namanya Juli. Dulu kan ada bulan ke-7-nya waktu 10 bulan itu kan September, Septa, 7. Sekarang dinamakan bulan Juli. Jadi bulan Juli ini diperuntukkan menghormati Kaisar Romawi Julius Caesar setelah kematiannya pada tahun 46 sebelum Masehi. Pada tahun 1100 sebelum Masehi sampai 44 sebelum Masehi. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar membuat satu kontribusi terbesar bagi sejarah, yang ini membuat kalender Julian yang kemudian disempurnakan menjadi kalender Gregorian. Lalu Agustus itu bulan ke-8, ya. Yang tadi Oktober kan geser. Tadinya bulan ke-8 jadi bulan ke-10, ya. Nah, nama itu diganti menjadi Agustus karena digunakan untuk menghormati Kaisar Romawi pertama dan cucu dari Julius Caesar, yaitu Augustus Caesar. Nama Augustus itu berasal dari kata Latin Augustus, yang berarti terhormat, mulia, dan agung. Lalu September berasal dari kata Latin septem, yang berarti 7, karena itu adalah bulan ke-7, ya. Jadi udah geser. September, Oktober, November sama, ya, mundur semua, ya. Jadi itu yang bisa kita lihat sedikit sejarah mengenai penanggalan Gregorian, penanggalan Masehi. Semua itu yang bisa saya simpulkan adalah nama-nama bulan itu dipakai dari nama-nama dewa mereka, sesembahan mereka, ya. Lalu yang kedua, perhitungan Samsiah itu awal-awal banyak melesetnya, sehingga harus ditambah sekian hari. Nggak sama dengan perhitungan kalender Komariah yang tepat, ya. Nah, setelah kita tahu sedikit mengenai kalender Masehi atau Gregorian ini, yang kita lihat adalah apa yang bisa kita lihat dari kalender ini adalah mereka menunjukkan waktu. Nah, waktu dalam Islam ini, ya, menurut Al-Manawi, waktu adalah kadar tertentu dari sebuah waktu atau batasan yang pasti antara dua perkara, yang salah satunya telah diketahui dan satunya akan diketahui. Jadi definisi waktu menurut Al-Manawi itu kadar tertentu dari sebuah waktu atau batasan yang pasti antara dua perkara. Contohnya sholat duhur dengan sholat asar, ya kan, satu udah kita lewatin, satu belum kita lewatin. Nah, itu batasnya namanya waktu. Waktu adalah batas berakhirnya suatu pekerjaan, seperti batas-batas waktu dalam sholat, ya, seperti kita tahu tadi. Kata waktu dalam bahasa Arab berarti akar dari kata takwa yang berdiri dari 3 huruf, yaitu waw, kof, dan ta, yang artinya menentukan atau menetapkan. Dalam Al-Quran menggunakan lafaz waktu dengan beberapa bentuk lafaz, diantaranya yaitu, jadi Al-Quran menyebutkan waktu itu pakai beberapa nama, yaitu pertama ajal, dahru, waktun, sa'ah, juga asar. Semua diterjemahkan dengan kata waktu, namun sekalipun sama, di dalam terjemahan tetap berbeda. Contohnya ajal
Al-Quran juga menyebutkan kata waktu dan kata ajal. Arti ajal yaitu waktu berakhirnya sesuatu. Di dalam Al-Quran kematian menggunakan kata ajal karena mati berarti waktu untuk hidup sudah berakhir. Allah menjelaskan ini di dalam surat Yunus ayat 49. Bagi setiap umat manusia ada batas waktu akhirnya. Jadi waktu kalau dalam Al-Quran itu bisa disebut namanya ajal, bisa dahru, bisa waktu, bisa sa'ah, bisa asr. Yaitu kalau ajal itu menentukan dari batas berakhirnya waktu hidup udah selesai ending ya. Kalau dahru, Al-Quran menyebutkan kata waktu dengan dahru itu menunjukkan kepada berjalannya waktu yang dilalui oleh alam raya. Ini ditunjukkan di surat Al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi gini, dahru itu menunjukkan waktu yang lagi berjalan gitu. Waktu yang lagi berjalan, waktu yang harus kita jalani, yang harus kita manfaatkan. Kalau ajal tadi kan batasnya nih. Kalau dahru itu rentang waktunya. Lalu kalau waktun, Al-Quran juga menyebutkan kata waktu dan kata waktun yang lafaz itu diambil dan digunakan dalam bahasa kita dengan kata waktu. Jika Quran menggunakan kata waktu itu memberi kepada batasan akhir kesempatan atau peluang untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, salat di dalam Al-Quran menggunakan kata waktu yang berarti menunjukkan di mana peluang atau kesempatan untuk berbuat dari suatu batas sampai batas tertentu. Jadi kalau namanya dibilang waktu itu ada batasnya, sekarang masih bisa dilakukan. Ya, kalau ajal tadi adalah batas endingnya, kalau dahru tadi aja rentangnya, kalau waktu itu adalah ini masih ada loh kesempatan untuk melakukan ini sampai waktunya, ya, sampai ujungnya itu namanya disebutkan waktu. Oke. Lalu ada sa'ah. Al-Quran juga suka menyebut kata waktu dan kata sa'ah. Sa'ah adalah bagian waktu yang terkecil. Ini ditunjukkan dalam surat Yunus ayat 49 tadi. Apabila datang ajal seorang, maka tidak bisa untuk diakhirkan dan juga tidak bisa dikedepankan sekalipun dalam bagian waktu yang sangat kecil. Saat itu adalah bagian daripada waktu. Saat kapan dilakukan sholat maghrib? Saat matahari sudah terbenam misalnya gitu ya, saat waktunya pendek ya. Yang terakhir adalah asar. Al-Quran menyebut kata waktu dalam kalimat asrun yang sering diterjemahkan demi waktu. Kata asar bermakna dari kata asoro yang artinya memeras. Oleh karena itu perasan di dalam bahasa Arab dikatakan asir, yaitu jus ya, diperas ya. Jika diartikan dalam makna dasar wal asri, makna akan bermakna peraslah waktu ya. Hendaknya kita memeras waktu sampai menghasilkan perasan yang bermanfaat. Jangan sampai kita melewatkan waktu yang tidak bermanfaat. Semua orang pasti memeras waktu, karena itu ada yang menjelaskan ada dua macam orang yang memeras waktu, yaitu ada orang yang memeras waktu yang menghasilkan sesuatu yang rugi, dan juga ada orang yang memeras waktu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau dibilang asar itu dari kata peras, yang diperas apa? Waktu ya, dijalanin benar-benar waktu itu, dengan endingnya adalah hasilnya satu. Kalau dia memeras waktu itu dengan melakukan sesuatu yang buruk, maka hasilnya adalah endingnya buruk. Kalau dia memeras waktu itu dengan melakukan suatu amal-amal baik, maka endingnya adalah waktu tadi menghasilkan hal yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya, waktu dalam Al-Quran ada yang menunjukkan kepada sesuatu atau berakhirnya sesuatu yang disebut dengan ajal. Waktu yang dilewati oleh alam raya disebut dahrun. Juga batas sesuatu untuk melakukan disebut waktun, atau bagian terkecil dari waktu yang disebut sa'ah.
Dan waktu juga dalam kaitannya dengan perilaku seseorang, kaitannya dengan amalan seseorang, kaitannya dengan hidup seseorang yang menghasilkan iman, dihubungkan Allah dengan kalimat asr. Jadi Al-Quran menyoroti waktu itu dengan kata ajal, dahru, waktun, sa'ah, dan asr. Apa yang bisa kita ambil daripada waktu ini? Jadi bagaimana Islam itu memandang waktu tersebut? Ya, kalau tadi Al-Quran menyebutkan waktu dengan berbagai macam dengan berbagai macam definisi, lalu bagaimana pandangan Islam terhadap waktu? Jadi waktu adalah sangat penting dan berharga. Oleh karena itu Islam memerintahkan umatnya agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat yang dikutip di surat Al-Insyirah, faiza faragta fansab, terkandung makna bahwa setelah selesai dari suatu aktivitas hendaklah tegak atau melakukan kegiatan yang lain. Jadi kalau ada waktu itu nggak cuma jalan. Kita menjalani waktu, kalau kita melihatnya waktu cuma jalan begitu aja, nah itu tidak dimanfaatkan waktu tersebut. Sementara pandangan Islam, kalau sudah mengerjakan sesuatu selesai, kerjakan yang lain. Artinya apa? Dalam suatu rentang waktu itu banyak yang bisa dihasilkan dari amal-amal yang kita buat. Lalu di dalam Al-Quran juga Allah bersumpah dengan waktu kan, demi masa gitu kan. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Agar manusia memperhatikan masa dan memanfaatkannya dengan baik. Allah bersumpah dengan waktu sore sebagaimana dengan waktu duha sebagai salah satu bukti kuasanya. Allah bersumpah dengan waktu asar, sholat asar gitu, karena keutamaannya atas sholat-sholat yang lain. Jadi waktu itu sangat penting sampai Allah bersumpah dengan waktu. Supaya apa? Pertama, waktu sudah disediakan oleh Allah, maka pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ada batasnya, karena ada ajalnya kan gitu. Dahrun ini, waktu yang dilewati dengan alam raya, waktu yang dilewati oleh kita ini tolong diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai manusia itu merugi. Seperti Allah sebutkan di surat Al-Asr, ya kan, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Kenapa? Siapa yang rugi dengan waktu ini adalah orang-orang yang tidak menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan waktu dalam Islam. Yang pertama adalah waktu adalah batas dan berakhirnya suatu pekerjaan, seperti batas-batas waktu dalam sholat. Yang kedua, waktu yang diberikan Allah harus dimanfaatkan untuk apa? Untuk beribadah, memperoleh ilmu, berusaha dan buat kebaikan. Yang ketiga, waktu yang digunakan untuk beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran dan berdoa merupakan investasi yang sangat berharga. Kenapa dibilang investasi yang sangat berharga? Karena apa yang sudah diberikan oleh Allah dengan waktu ini, kita disuruh nyari bekal untuk kehidupan selanjutnya di akhirat nanti. Ya. Jadi kalau kita isi hari-hari kita, waktu-waktu yang disediakan Allah ini dengan sholat wajib maupun sunnahnya, baca Al-Quran, tadabbur, berdoa, itu jadi investasi kita, dimana akan memuluskan kita waktu kita nanti di di barzah dan alam padang mahsyar nanti gitu. Kita punya bekal. Lalu Rasulullah SAW membagi waktu menjadi 3 bagian. Nah, ini coba kita lihat. Apa 3 bagian itu? Yang pertama adalah untuk Allah, yang kedua untuk diri sendiri, dan yang ketiga untuk orang lain. Nah, dengan pembagian waktu ini, apa yang kita bisa petik? Bahwasanya manusia hidup itu yang baik, kalau kita contoh adalah role model kita Rasulullah SAW, dia membagi waktu untuk Allah, untuk diri sendiri, dan untuk orang lain. Artinya apa? Kalau kita hidup cuman mikirin buat diri sendiri doang, berarti ada yang miss. Dia nggak ada waktu buat Allah, dia nggak ada waktu buat orang lain.
Waktu buat Allah itu kapan? Yaitu waktu-waktu tempat kita beribadah. Sering beberapa ulama atau dai, ustadz menjelaskan bahwasanya berapa sih waktu yang kamu sisihkan untuk Allah dalam satu hari? Kalau kita lihat sholat itu ada 5 waktu, masing-masing katakanlah 10 menit, baru 50 menit gitu lah. Terus waktu dalam satu hari itu 24 jam 24 jam 50 menit baru untuk Allah. Sementara Rasulullah itu menjadi waktu menjadi 3 itu dengan pembagian yang benar-benar benar gitu loh. Maka dari itu waktu untuk Allah buat kita tambahin dengan apa? Dengan ibadah-ibadah sunnah, maupun itu puasa, maupun itu sholat-sholat sunnah, belajar Quran, tadabbur Quran, belajar mengajarnya juga, dan sebagainya. Jadi tolong dalam 24 jam ini jangan hanya sekitar berapa menit yang buat Allah, tapi kita pakai sepertiganya buat Allah. Yang kedua, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri itu kan gini, supaya adil dalam kehidupan kita harus menjalankan atau mencari yang dibutuhkan untuk apa? Untuk diri sendiri. Jadi kalau ada orang-orang Barat bilang setelah bekerja sebegitu lama dan capek, kita harus punya me time gitu. Waktu buat diri sendiri. Nah, kalau waktu buat diri sendiri menurut beberapa pakar itu kan banyak yang waktunya healing gitu, waktunya liburan, waktunya senang-senang untuk memanjakan diri sendiri. Tapi kalau misalnya Rasulullah bukan itu gitu. Waktu buat diri sendiri itu adalah waktu untuk bagaimana dia mau muhasabah. Kayak kita nih akhir tahun ini banyak yang muhasabah. Tahun ini gue udah mencapai apa, besok akan mencapai apa gitu. Jadi gitu ya. Kalau Rasulullah itu waktu buat diri sendirinya itu waktu untuk muhasabah diri. Aku udah sampai mana ya? Dakwahku udah sampai mana ya? Udah bener belum lah itu? Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, 3 bagian ini adalah waktu pertama buat Allahnya jelas, memper gitu ya. Yang kedua, waktu buat diri sendirinya adalah untuk introspeksi diri. Yang ketiga, waktu untuk orang lain. Artinya apa? Setelah kita beres urusan dengan Allah dan beres urusan dengan diri sendiri, dalam satu hari harus kita punya waktu untuk orang lain. Artinya apa? Kita melakukan ibadah-ibadah yang horizontal, ya Pak. Artinya gini, udah nggak sih satu hari ini saya menjenguk orang yang sakit, kan katakannya begitu ya. Ada orang sakit nih, kita jenguk, kita senengin, itu ibadah horizontal. Udah belum sih satu hari ini kita sedekah, misalnya kasih makan orang yang kelaparan misalnya gitu, bikin seneng orang gitu, atau misalnya ada orang perlu bantuan, kita bantu. Udah belum sih? Nah, dengan adanya pembagian waktu ini, maka dalam satu hari itu jelas kita habiskan waktu kita untuk apa. Ya, udah dicontohkan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah membagi waktunya dia itu menjadi 3 bagian. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, jagalah 5 waktu sebelum datang yang 5, ya kan? Sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, ya kan? Muda sebelum tua, ya kan? Hidup sebelum mati gitu. Jagain itu, ya, jagain itu dengan kita udah membagi waktu menjadi 3 bagian, kita jagain yang 5 ini juga, insya Allah lancar kita. Entar begitu kita udah masuk fase berikutnya ya, di dalam alam barzah dan segala macam, itu insya Allah akan lancar. Ya. Yang terakhir adalah mengatur waktu dengan baik, membantu kita menjadi lebih produktif dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau ada orang yang hidupnya gitu-gitu aja, kemungkinan dia nggak pandai mengatur waktu, gitu. Ya. Jadi
apa yang bisa kita petik dari yang kita bahas hari ini adalah Allah menyediakan suatu perangkat namanya waktu. Untuk apa? Untuk kalian mencari bekal sebaik-banyaknya. Kenapa? Karena ada batasnya, ada waktu dalam mencarinya, ya kan? Yang nanti ujungnya adalah balik pada diri kita sendiri. Begitu kita dihisap, amal lu udah sampai mana? Gitu. Oh, udah ini. Kenapa? Karena kita ngikutin Rasulullah, bagi waktu menjadi 3, menjaga 5 waktu sebelum datangnya 5, ya kan? Terus waktu itu dipergunakan untuk sebaik-baiknya, sehingga tidak ada lagi kita masuk dalam kategori sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, ya. Seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Asr. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, silakan. Ya. Ya. Bukan, itu awalnya dari rasi bintang itu, Pak. Awalnya dari rasi bintang, terus yang sedikit saya tahu adalah itu dimasukkan ke dalam kepercayaannya orang-orang kuno dulu, orang-orang Romawi kuno itu, bahwasanya dari rasi bintang ini, ya kan, waktunya dari kapan sampai kapan, ya, dia di dalam masuk dalam rasi bintang ini, misalnya Virgo, Aries gitu ya. Itu berkaitan dengan kepercayaan dia. Makanya kalau kita tanya yang kayak begitu-gitu tuh, sebenarnya kita tahu aja, jangan kita ikutin gitu, ya kan. Kadang, wah, Pak Eri nih lahir bulan April di bawah rasi bintang Aries, biasanya orangnya keras gitu. Itu disarikan dari pengalaman orang-orang yang hidup gitu ya. Orang-orang yang lahir bulan April, bulan Maret akhir ini biasanya orangnya keras nih, ya itu. Terus dibukukan, ya kan? Oh, dibuat ya zodiak kan, kayak begitu ya. Itu dibuat seperti itu. Yang bisa kita lihat adalah ya itu pengetahuan aja, jangan diikutin gitu. Karena belum tentu tepat. Karena Rasulullah aja nggak pakai yang begituan gitu. Karena kan itu ilmu udah lama gitu kan. Rasulullah tuh melewati itu juga. Rasulullah nggak pakai, ya ngapain kita pakai kan gitu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan aja, Pak. Ya. Ada istilah yang sangat populer yang kita semua tahu lah, time is money. Nah, Bagi orang-orang yang tujuan hidupnya orientasinya itu dunia lah tujuannya. Iya. Waktu itu ya uang, Iya. ya keuntungan ya. Iya. Harus ada penambahan Iya. materi gitu ya. Betul. Dengan waktu gitu. Sementara Allah sudah mengingatkan dan bersumpah dengan surat wal asri ya. Wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dia nggak ada. Sesungguhnya orang Islam, orang kafir, orang nggak ada. Sesungguhnya manusia seluruhnya. Innal insana lafi khusr. Ya. Semua manusia itu rugi. Ya, nggak ada untungnya rugi. Nggak ada untungnya. Illa lagi kecuali. Illa kita amanu. Betul. Orang beriman. Beramal soleh. Atau sobiqah atau sobisal. Ya. Ini Islam. Nah, terkait dengan waktu dan Islam dan waktu ya. Umat Islam itu dikaitkan dengan waktu itu harus ada yang tadi, nggak rugi gitu kan? Ya, betul. Waktu itu ada ibadah. Betul. Ya. Apapun suasana cuacanya apapun kondisinya, semua itu bisa dilakukan dengan ibadah. Iya. Nah, terkait dengan ibadah Islam itu manusia itu unik. Manusia itu ibadah itu bisa dikaitkan dengan kondisi cuaca harian, bisa dengan mingguan, bulanan, tahunan. Iya. Kadang-kadang hal ini juga yang membuat agama lain
kadang-kadang mengatakan Pak, manusia ini gimana sih untuk menentukan apa, mulai kapan hari raya ribut, ya kan? Kapan mulai puasa aja ribut, gitu kan? Bergeser-geser terus. Kita dong setiap tanggal sekian kita ibadah ini, ya kan? Nggak bergeser tetap, ya kan? Nah, Islam ribut melulu gitu, untuk menentukan kapan mulai puasa, kapan mau lebaran, gitu. Sementara secara ibadah itu ya tetap nggak ada contoh, nggak ada harian kita. Apakah ibadah zuhur, sholat zuhur kita itu jam 12? Pas jam 12 setiap zuhur kita, atau maghrib setiap jam 6 maghrib? Enggak. Tetap enggak kan? Enggak. Pernah nggak kita bilang zuhur itu jam 11.40? Bisa. 11.42 ya kan? Artinya kan zuhur itu jam 12.15. Jadi tentang waktu itu kan, tapi secara itu tetap artinya dikaitkan dengan peredaran perputaran bumi dengan posisi matahari, kita zuhurnya tetap, ya kan? Pada saat masuknya zuhur itu kami berkaitan dengan Pak Salam. Pada saat matahari tegak lurus dan bergeser sedikit bayangannya sudah muncul, itu masuk zuhur, kan? Tetap jam 5, walaupun itu jam 11.40 atau waktu itu jam 12.15, tetap ya kan dikaitkan dengan matahari, kan? Atau misalnya asar setelah panjang bayangan 2 kali lebih panjang dari itu, ya kan? Nah itu asar, gitu kan? Jadi nggak ada asar tuh. Oh, sekarang jam 2 lewat berapa ya? Baru sampai jam 3 kan? 2 lewat 50 udah masuk ajan asar ya. Biasanya kan jam 4, jam 3 lewat kan gitu kan. Tapi dikaitkan dengan posisi bumi dengan matahari dan bayangan tadi tetap, iya, kan? betul. Misalnya juga satu Ramadan, ya tetap satu Ramadan, satu Syawal, tapi kok geser-geser terus ribut dulu, kan? Nah itu jadi, kira dikaitkan dengan ibadah harian tadi sholat, ya kan? Ibadah mingguan kan juga sholat Jumat, yang minggu tidak ada. Yang bulanan tadi seperti itu Ramadan, ya kan? Nah, tahunan itu ya kita yang sholat Idul Fitri, Idul Adha, kita setahun sekali kan? Ibadah haji, yeah. Itu dalam Islam itu terkait dengan perjalanan waktu peredaran bumi ini, adanya perjalanan waktu itu adanya karena rotasi bumi kan. Betul. Sehari itu 24 jam itu karena rotasi bumi, ya kan. Untuk mencapai setahun peredaran bumi terhadap matahari itu 300 sekian hari. Nah bulan itu dia peredarannya itu mengelilingi bumi. Setiap 1 bulan itulah 30 hari atau 29 hari atau 30 hari dalam bulan Komariah. Betul. Mungkin itulah sekedar tambahan terkait dengan Islam dan waktu, gitu kan. Jadi ya, kita ada harian, mingguan, bulanan, tahunan. Alhamdulillah. Berarti lengkap ya. Makasih Pak tambahannya. Boleh kita lihat bahwasanya tahun Syamsiah aja itu awalannya nggak tepat Pak, geser melulu, ya kan? Makanya ditambahin bulan, ditambahin hari, ya kan? Itu menandakan bahwasanya Pak, perhitungan yang paling tepat itu perhitungan yang bulan Pak, ya. Karena kita posisinya nggak bakal berubah. Nggak ada dihitung waktu misalnya kayak tadi zuhur 12.25 gitu, 12.15 pantek, enggak. Karena kita lihat dari perputarannya. Makanya bisa saya bilang penanggalan Komariah itu lebih jos gitu timbangan Syamsiah. Nah kenapa? Karena perjalanan tadi kalender Julian tadi kan tadinya 10 bulan, wah nggak cocok nih, ininya geser, tambahin lagi hari, tambahin bulan, ya kan? Boleh kita bilang begitu. Jadi kalau ada umat lain muslim bilang, kayak kita dong nih tanggal segini, asal lu juga ini geser-geser awalnya, ya kan? Nah, dan itu benar-benar Pak, waktu yang disediakan oleh Allah itu pinter-pinter aja kita, gimana kita manfaatin dan begitu, ya kan? Mengenai tadi ada ibadah harian, bulanan, sebenarnya itu udah bagus banget Pak, bagus banget. Kenapa? Karena
umat muslim itu dibuat sedemikian rupa sehingga apa, aturan-aturannya jelas, kalau diikutin nggak bakalan melenceng Pak orangnya, ya nggak? Sementara aturan-aturan yang dibuat oleh Allah itu disarikan oleh Rasulullah, disuruh ini waktu sholat, waktu segala macam, itu kalau diikutin aja apa yang udah digariskan, istilahnya udah dicontohin sama Rasulullah, kalau diikutin aja kita nggak bakalan jadi umat yang geser Pak, umat yang melenceng gitu, enggak. Kenapa banyak sekarang umat-umat yang melenceng, umat Islam dan segala, karena kita nggak ngikutin apa yang udah dicontohin sama Rasulullah gitu lah. Contohnya sholat deh, misalnya sholat awal waktu misalnya, dia lewat gitu kan, nggak sholat. Yang salah bukan ini, karena dia nggak ngikutin gitu aja Pak. Kita udah disediain sama Allah nih, ini waktu kayak begini, ini pemanfaatannya, Rasulullah mencontohkannya udah begini, batas-batasnya jelas Pak. Anda ikutin aja selesai, jadi umat terbaik kan gitu. Tapi kita kadang gitu nggak mau ngikutin gitu loh, ada yang mau ngikutin, ntar nggak ada yang mau ngikutin gitu. Jadi intinya kalau misalnya kita ikutin aja sih, udah menjadi, katakanlah yang Allah bilang Anda adalah umat yang terbaik, itu kejadian gitu loh. Jadi kira-kira itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita dapat tambahan ilmu lagi mengenai waktu. Pesannya adalah buat kita semua, waktu yang ada manfaatkan, karena kita nggak bakal tahu batas kita itu kapan ya. Jadi kita manfaatkan waktu, cari amal yang terbaik, bekal yang banyak, pahamin waktu itu dibuat karena apa, ya kan? Isi waktu itu dengan yang baik-baiknya. Mudah-mudahan kita jadi umat yang terbaik dan menjadi menjadi pengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kira-kira itu aja. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.